Saya ingin ke DPR pemirsa, ke Pak Arsul Sani. Pak Arsul Sani, ada statement dari kuasa hukum bahwa akan melaporkan ini kepada Komnas HAM, kemudian juga akan meminta bantuan dari Komisi 3 DPR RI. Bagaimana DPR menilai soal penangkapan 3 ustadz ini, Pak Arsul? Pertama, saya ingin sampaikan bahwa memang DPR RI dalam hal ini Komisi 3 memiliki fungsi pengawasan, termasuk mengawasi proses-proses penegakan hukum, untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum itu memenuhi ketentuan hukum acaranya, yang pertama. Yang kedua, tentu kemudian juga memperhatikan aspek hak asasi manusia dan secara keseluruhan itu due process of law-nya atau proses penegakan hukum yang baik itu dilaksanakan. Nah, tentu kami terbuka terhadap warga masyarakat manapun yang ingin mengadukan. Tentu nanti kami akan melihat ya, dan dalam konteks pengawasan secara rutin Komisi 3 kan biasa melakukan rapat kerja pengawasan dengan jajaran kepolisian termasuk dengan Densus ya. Dan teman-teman Densus selama ini juga cukup terbuka, cukup baik. Artinya tidak menutup diri terhadap misalnya pertanyaan-pertanyaan atau permintaan keterangan dari kami, tentu tanpa kemudian mengganggu independensi mereka, tidak mengganggu juga konfidensialitas atau kerahasiaan dari proses penyelidikan dan penyidikan. Tentu tidak bijak, dan saya kira posisi Komisi 3 sama dengan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Buya Anwar Abbas. Kita pertama akan menunggu dulu perkembangan dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Densus 88 ini ya. Harapannya tentu sama, karena memang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, saya tidak tahu persis apakah ketiganya ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kenapa? Karena memang antara tindak pidana biasa yang diatur dalam KUHP dengan tindak pidana terorisme ya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu berbeda proses. Utamanya adalah kewenangan melakukan penangkapan. Kalau di KUHP kan dalam 1 kali 24 jam kan harus ditentukan statusnya ini ya, apakah menjadi tersangka atau tidak. Tetapi di dalam undang-undang terorisme itu sampai 2 minggu dan bahkan bisa diperpanjang sampai 3 minggu. Artinya totalnya bisa sampai 3 minggu, 2 minggu plus 1 minggu. Nah, ini tentu memang tidak bisa kita memaksa ya Densus 88 untuk misalnya segera menetapkan, karena tentu mereka masih butuh. Tapi harapannya hak untuk mendapatkan bantuan hukum itu bisa segera diberikan kepada siapapun yang terkena upaya paksa. Saya kira itu untuk tahap pertama ya yang akan kami lihat. Ya, kalau tadi dikatakan butuh waktu 3 minggu setidaknya untuk menentukan status begitu dalam kasus terorisme ini, apakah kemudian dalam 3 minggu ini tidak diperkenankan kuasa hukum untuk mendampingi, karena informasinya kuasa hukum dan pihak keluarga juga tidak diberikan akses untuk mendampingi para ustadz ini? Ya, kalau kita mengacu pada KUHP ya, sebetulnya semangat yang diletakkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita, siapapun ya yang terkena upaya paksa, penangkapan itu adalah upaya paksa, maka haknya untuk segera mendapatkan bantuan hukum termasuk didampingi oleh advokat itu tidak boleh terhalang ya. Hanya memang dalam praktek hukum, dan ini tidak hanya terjadi dalam kasus terorisme, kita lihat misalnya dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK dalam soal tertangkap tangan, itu kan juga tidak kemudian langsung ya penasihat hukum itu bisa mendampingi ya. Ya, ada, kalau ke kami ada usulan agar soal ini ditata lebih baik ketika kami Komisi 3 DPR bersama pemerintah itu melakukan revisi terhadap
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita. Tetapi tentu dalam konteks mendapatkan hak bantuan hukum, tentu kita akan komunikasikan juga dengan teman-teman Densus ini. Yang juga cukup menarik di sini adalah apakah betul ketiga orang Ustadz ini memang terlibat dalam aksi terorisme, dalam kegiatan terorisme, jaringan terorisme? Bagaimana BNPT ngelihat ini? Ataupun mungkin di sini kita akan bertanya kepada Kepala BNPT melihat mungkin sepak terjangnya mereka, backgroundnya mereka, aktivitasnya mereka. Tapi nanti pemirsa, kita harus simak dulu kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang. Saya ingin ke mantan Kepala BNPT, Pak Ansyad Mbae. Pak Ansyad Mbae, mungkin Pak Ansyad masih aktif berkomunikasi mungkin dengan pihak-pihak terkait, kemudian juga mungkin punya data sekunder yang bisa disampaikan. Orang-orang bertanya, sebetulnya apa betul ketiga Ustadz ini benar-benar terlibat dalam aktivitas terorisme, aktif dalam sejumlah organisasi yang ada kaitannya dengan terorisme, Pak Ansyad? Iya. Kalau tidak ada bukti yang kuat, Densus tidak sembarangan. Selama ini Densus kita lihat mereka melakukan penangkapan itu karena sudah ada bukti yang akurat ya. Itu satu. Nah, kemudian begini, sebelumnya saya ingin luruskan dulu. Kalau saya lihat judulnya di TV One itu penangkapan Ustaz. Jangan begitulah, itu provokatif sekali. Nanti akhirnya dielaborasi, ini kriminalisasi ulama. Ya kita harus menghargai, menghormati ulama kita itu. Tapi orang-orang, oknumnya kalau sudah masuk di ranah hukum, melakukan pelanggaran hukum, jangan mengulamakan kriminal. Itu satu. Nah kita jangan provokatif, kriminalisasi ulama lagi. Yang kedua, saya ingin kemukakan di sini, dengan penangkapan ini 2 orang, 3 orang ini, itu harusnya menjadi pelajaran, menyadarkan bangsa ini bahwa masalah radikalisme, terorisme ini sungguh berbahaya. Kalau sampai dengan 2012 pengalaman saya ya, kalau kita bicara terorisme itu yang ngebom, yang bunuh orang di lapangan itu. Tapi hari ini antara orang-orang di lapangan itu dengan orang politik sudah menyatu. Itu ternyata jadi ketua partai itu, partai politik. Nah kemudian satunya lagi ternyata itu pejabat bagian fatwa di MUI, dan MUI juga tidak usah terlalu khawatir di sini. Di hampir semua lembaga negara kita ini sekarang sudah tersusupi oleh paham radikalisme terorisme ini, termasuk TNI dan Polri. Ya, sekarang MUI. Ya, yang kita sayangkan, misalnya MUI ini kan yang kita harapkan, kita andalkan justru untuk melawan narasi-narasi, fatwa-fatwa yang menganjurkan terorisme ini. Nah, ini ternyata bahkan pejabat membuat fatwa itu sendiri. Ini yang jadi gembongnya. Jadi lebih baik kita membuka diri semua. Toh ini bukan saja MUI, di banyak lembaga semua ini. Ya kita harus bersih-bersih lah, termasuk MI bersih-bersih terutama ini yang penting. Nah yang kedua yang harus kita perhatikan betul ya, fakta bahwa antara pelaku teror di lapangan dengan aktivitas politik sudah menyatu. Ini betul-betul sangat mengkhawatirkan. Coba kita flashback pada mulai zaman 2017, 2016 bahkan, itu 411, 212, kemudian Pilgub DKI Jakarta, Pilpres. Ini semua di situ sudah kelihatan bahwa terorisme sudah digunakan untuk aktivitas politik. Dan aktivitas politik ini membawa-bawa narasi-narasi keagamaan. Nah ini yang paling berbahaya sekali. Di semua negara memperingatkan kita di dunia, baik di Mesir, Saudi Arabia, hati-hati dengan orang-orang berpolitik tapi membawa-bawa agama sebagai alat di sini. Ya itu yang harus kita catat benar-benar di sini. Baik. Kemudian mengenai kedua orang ini. Tadi mengenai bukti-bukti orang dua ini, saya kira cukup kuat buktinya.
Tapi Nah, tidak buktinya perlu kita apa, bahas Pak? Nanti mendetail di dijawab Pak sini Ansat Mbak ya. Kita harus jeda terlebih dahulu sejenak Pak Ansat. Ya. Nanti dua ini apa sih buktinya yang menguatkan? Nanti Pak kita jawab usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi pemirsa.